Lato-lato, pemanggil setan. Lato-lato, pemanggil setan. Lato-lato, pemanggil setan. Kalian percaya gak sih lato-lato pemanggil setan? Gak ada ceritanya. Kalau gue sih gak percaya guys ya. Setan, gak ada ceritanya itu. Lato-lato, pemanggil setan. Lato-lato, pemanggil setan. Lato-lato, pemanggil setan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Malam ini, malam Jumat, kami sedang berada di salah satu tempat yang menurut orang itu sangat angker. Dan lato-lato ini dipercaya sebagai pemanggil Dajjal. Tuh, Pemanggil setan. mak, Apakah kalian percaya? Kalau aku sih enggak. bodoh mas. Tapi malam ini kita akan membuktikan bahwa apakah lato-lato ini memang benar bisa memanggil setan dengan suaranya yang berirama, statis, dan dinamis. Gimana menurut teman-teman semua? Mas Yosi, Siap. kembali lagi kita bersama Siun Stasiun hantu. Dan lato-lato ini akan menjadi media kita dalam memanggil hantu. Lato-lato, pemanggil setan. Jadi apa yang kita bahas malam ini, Mas Yosi? Apakah kita akan melakukan uji nyali atau seperti apa? Uji nyali sih bisa jadi. Uji nyali, Metodenya kita pakai lato-lato ya kan. metode lato-lato. Saking banyaknya request dari pemirsa. Nanya apakah lato-lato itu bisa jadi media pemanggil setan. Malam ini Atau akan kita tidak. buktikan, guys ya. Stay tune pokoknya. Nanti akan ada atraksi-atraksi ataupun nedomisasi. Ha. Terus silakan Mas Yosi. Metode pemanggilan setan pakai lato-lato. Karena ini sedang viral lah. Sedang viral ya guys ya. Jadi sebenarnya kalau soal musik, kita bicara soal musik ya. Musik yang dikatakan horor tuh memang ada. Ada. Kalau bunyinya seperti lato-lato, mirip iya. Maksudnya bunyi gimana nih? Gini. Nah, Atau yang kenceng? ya agak kencang. Tapi nggak kencang-kencang kali. Slow ya, slow gini ya. Nah, ada. Ada. Cuman bukan lato-lato juga, hampir mirip. Mirip-mirip. Makanya kita coba apakah kemiripan itu bisa menciptakan pemanggilan setan. Nah ini lato-lato ini penting guys ya. Sama kayak orang main angklung malam-malam. Terus mungkin main apa? Yang kayak dipetik-petik itulah, apalah itu namanya. Gitar. Enggak juga gitar. Ada yang dipetik-petik itu zaman dulu. Bunga dipetik. Bukan dong. Bukan. Kan gak ada suara. Siap. Jadi gimana metodenya? Gini-gini aja ya. Iya, dengar bunyi itu cuman dikaitkan dengan kayak spekulasinya kita, kayak mikir kan wah tempat ini berhantu segala macam ya kan. Makanya kayak ada aja. Tapi kalau niat kita memang manggil, ada aja yang datang. Nggak mesti dari lato-lato ini juga. Nggak mesti dari lato-lato. Nggak mesti. Cuman ini kan sebagai media aja. Kayak ini Project Astral. Project Astra. Kenapa dia selalu memakai bunyi kayak bunyi jam tek tok tek tok Karena tek, tok. berirama, memiliki irama. Ya, sama dengan lato-lato tapi nggak juga cepet tek tok 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 nggak gitu. Dikocok namanya. Dikocok. Gini kan.
Iya. Masuk ya guys ya, masuk. Asli masuk. Project Astral. Yang kedua, hipnotis. Oh, ini bisa dihipnotis. Oh, karena iramanya itu ya. Irama. Bisa. Irama itu sangat berpengaruh banget itu irama itu. Apalagi kalau biasanya yang suka-suka denger musik yang biasa buat tidur, kan pasti instrumen aja. Yang mellow. Melo segala macam. Yang deep. Deep. Jaksel banget anjir. Jadi kayak mulai ada ini guys, mulai ada yang datang karena lato-lato. Karena mungkin lato-lato ini kan permainan yang sudah lama. Dulu saya waktu kecil, waktu SD itu sudah main lato-lato. Mungkin arwah-arwah atau setan-setan yang datang nih, orang yang dulunya main lato-lato kena kepalanya pecah, meninggal. Bisa jadi masuk Lato-lato ini jadi mainan dia. Jadi kalau dia dengar suara lato-lato itu dia datang gitu. pasti. Sebenarnya nggak datang juga sih, kayak sengaja aja gitu dipanggil. Oh. Coba Mas mainin terus Mas mikir gini, datang nanti muncul dia. Kayak dikepung kita. Kayak dikepung ya. Kalau sekarang gimana suasananya? Hah? Kalau sekarang gimana suasananya? Mau jujur apa bohong? Jujur lah, biar nggak dibilang bohong. Tapi kalau orang bilang bohong ya Serah mereka lah ya. Itu hak orang. Hak orang lah ya. Hak orang masing-masing bisa menilai dan itu hak bersuara, demokrasi. Jadi apa yang Mas Yosi rasakan di sini? Apakah lato-lato ini memang bisa menarik arwah-arwah yang dulunya main lato-lato terus meninggal? Karena lato-latonya kena kepala gitu. Ada sosok di sini dong. ada yang main lato-lato. Ada. Nggak main lato-lato juga. Cuma dia nggak main lato-lato, mainan benang. Oh, kan ini ibarat ada benangnya juga nih kan. Tapi cuma ini benangnya dari rambut. Ditarik-tarik ya kan. Coba kita panggil lagi ya. Nah, coba panggil dulu pakai irama. Lato-lato. Jangan gitu dong. Pemanggil setan. Lato-lato. Pemanggil setan. Lato-lato. Pemanggil setan. Mending gini aja, lato-lato sambil dibunyiin sambil bunyi ningnang-ningnong. Asik tuh. Gimana caranya? Ada suara air guys. Wah, semakin mistis. Bisa-bisanya. Terus gimana lato-lato ini? Apakah mereka tertarik dengan suaranya makanya dia datang atau seperti apa sebenarnya? Ada kok larangan-larangan mungkin, bukan larangan sih ya. Kata orang zaman dulu lah, main musik malam-malam yang cuman satu nada. Ini kan cuma satu nada kan? Tak tok tak tok tak tok tak tok. Kalau dikencengin baru berubah. Dikencengin dia baru berubah. Itu ada. Kayak nggak boleh, bukan nggak boleh sih. Pamali lah bilang. Malam lu. Bermain musik malam pamali. Iya. Bukan Bu Mali ya? Hah? Bukan Bu Mali. Ya? Itu jualan sayur depan. Oh, sayur. Yang jualan sayur depan. Iya, jadi kayak ada bahasa-bahasa kakek-kakek yang berumur kadang kan bilang jangan main musik malam-malam deh, pamali nanti gimana-gimana. Apalagi malam Jumat ya. Justru malam Jumat itu memang malam yang enak menurut saya. Enak buat suami istri. Kalau itu beda lagi, beda urusan. Tapi kalau setan yang bersuami istri gimana dok? Dia malam Jumat juga lah. Malam Jumat juga? Iya, bilang kali enggak kesempatan ya. Jadi apa yang gimana dengan makhluk-makhluk yang sering datang di sini? Udah ada yang datang? Ada. Banyak. Ada terutama tuh di jendela. Suruh yang banyak lah, yang banyak datang. Kamar mandi sebelah kita tuh ada juga. Sosoknya apa dia? Sama ya, bulu-bulu lebat nggak jelas gitu, nggak mau dipotong sama dia. Bulu lebat. Mangki berarti? Nggak mangki juga dong, nggak kan nggak ada ekornya Wak. Nggak ada ekornya. Iya. Bulu lebat nggak ada ekor. Teman-teman coba sendirilah yang berbulu lebat biasanya itu apa? Dia ngapain? Hah? Dia ngapain di situ? Iya ngeliatin kita kan secara tidak langsung kita kan pengen mereka hadir. Oh. Kita main musik, main apa, tiba-tiba hadir. Kalau itu ya memang haknya mereka untuk hadir. Tapi kalau kayak
kita main lato-lato, entah main gitar di sini sambil mikir kalau misalkan ada pasti nih hawa-hawa makhluk halus yang memang ada penghuninya di sini datang, pasti datang, nggak mungkin enggak, kan ini tempatnya dia juga. Lato-lato. Mereka pengen juga main kali. Datanglah kalian. Datang kalian guys ya. Yang anak kecil di belakang juga pengen. Yang mana anak kecil di belakang guys? Ntar nyolek pula dia. Ada di belakang, di balik tembok. Lato-lato. Bukan tuyul, memang anak kecil. Kalau tuyul kan suruh aja ambil duit yang banyak-banyak. Banyak lah. Jadi sebenarnya kalau kita syuting kayak gini terus ngebahas soal horor, tapi ya kita ngebikin santai ya teman-temannya, karena biar nggak terlalu tegang. Jadi setan-setan itu santai juga sama kita, jadi nggak terlalu mencekam suasananya. Mencekam sih kadang kalau misalkan nongol tiba-tiba ya kan. Aku kan nggak lihat, terserah dia mau nongol kayak mau jungkir balik kayak mau kayang kayak bodo amat. Kalau penting jangan nampak aja. Kalau nampak di depan, Kalau nampak gue tendang. Kalau bisa gue tendang. kalau diajarin main lato-lato gimana? Kalau nggak lari aku. Lari juga ujung-ujungnya ya. Lari juga ujung-ujungnya. Teknik self defense yang paling baik lari. Jaksel banget lu. Self defense. Self defense. Mbak, kalau soal musik memang banyak orang yang dikait-kaitkan, terutama kayak Nah, kalau yang apa tuh? Musik-musik Jawa tuh yang katanya buat manggil setan, apa sih namanya? Yang paling viral Lingsir Wengi. Lingsir. Kalau lengser beda lagi ya artinya. Lingsir Wengi berarti ya. Itu memang benar gak sih itu buat pemanggilan? Enggak kali, Lingsir Wengi itu kan buat ini aja, itu kan pameran, pemetasan suatu budaya lah, kayak misalkan ada acara di kampung, lagunya ya itu. Cuman karena orang mikirnya itu udah larut-larut zaman dulu, dan kalau dilestarikan juga jarang ada yang didokumentasikan, dikait-kaitkan juga dengan ke horor, bisa manggil setan atau apa, akhirnya terjadi. Kalau kita pikir lagu ya kayak Lingsir Wengi gitu ya, gak usah lagu lah, ayat kursi kan ayat keberapa sampai keberapa kan manggil, sisa di akhir ayat itu ngusir. Kalau itu nggak tahu sih, di awal Kayak- manggil. Iya, kayak metode ruqyah gitulah. Kalau misalkan mau ini ya, secara harfiahnya lah bilang lah kayak gitu. Lingsir Wengi, kidung, kan kesannya kan kayak milu, terus sunyi, tenang. Cuman karena orang mikirnya anjir nanti datang nih setan gini, datang lah beneran. Kau yang minta. Berarti sebenarnya bukan karena musik dan lagunya, tapi karena pikiran manusia yang menjadikan itu jadi barangnya. Iya, sugesti yang keras. Sugesti. Jadi kalau kita menggunakan, sebenarnya sih termasuk cerita turun-temurun juga ya, cerita rakyat di media-media online yang bilang kalau Lingsir Wengi dan segala macam musik-musik pemanggil setan itu sebenarnya cerita yang dibuat oleh masyarakat, sehingga sekarang di mindset orang ketika putar lagu itu ya buat manggil jin, jadilah lagu itu. Sebenarnya bukan lagunya yang bermasalah, tapi pikiran manusianya. Iya, makanya aku bilang kalau ada yang bilang Lingsir Wengi itu serem, enggak juga. Itu kan lagu memang ada acara pementasan dari suatu budaya, entah Jawa yang suku yang bagaimana dan yang satu suku bagaimana mengadakan suatu apalah. Terus lagu Nina Bobo dari film juga itu kan, itu dikait-kaitkan juga karena kebetulan filmnya horor. Kecuali kita sengaja buat kayak pantek lah, siapa pula kan. Kok kasar? Jangan kasar lah. Jangan kasar. Emang kenapa ada yang ini nongol? Semriwing. Oh, ditiup. Mungkin kau sedang panas jadi ditiup jin. Oh, biar dingin. Biar dingin. Jadi auranya tuh kembali adem. Auranya kembali adem. Kembali adem. Dalam maksudnya kan panas. Emang sekarang lagi panas ya? Yang Hangat biasa aja lah. Hangat sari bukan ya? Hah? Adem sari. Adem Sari aja sekalian. Maka dari itu
Tapi ngomong-ngomong ya, kadang musik itu juga mempengaruhi badan kita. Kenapa bisa dibilang sugesti? Nggak sepenuhnya juga sugesti. Tapi pernah kita belajar lah Sain bahwa 80 atau entah berapa persen lah pokoknya lebih banyak itu pasti air. Ketika ketika kita dengar musik apa, kan ada tuh gambarannya tuh nanti berubah jadi apa. Itu sebenarnya berpengaruh juga. Sama kayak ini, kita pakai headset tengah jalan, kebetulan kita pulang tengah malam dan sepi. Kita lewat segala macam yang tempat benar-benar sepi, hutan. Kita kebetulan denger lagu yang melo ataupun ya kayak kidung-kidung, kena lah. Dari situ bisa dia ya. Iya, karena setan kan memancing hasrat manusia juga. Nafsu dari segala nafsu ya. Maksudnya nggak cuman buat itu doang, kagak. Tapi lebih ke apa aja lah. Tapi bisa nggak Yosi ini memanggil arwah atau bukan arwah, tapi jin-jin yang agak-agak inilah, agak-agak gimana gitu, yang bisa menggelitik gitu. Apa menggelitik? Katak? Bisa menyerang gitu. Jin katak? Jin dan Jun. Ya, coba dihadirkan dulu. Udah banyak. Kali aja dia mau main lato-lato juga bersama kita ya kan. Di samping mas kameramen juga tuh ada kok. Yang lagi mainan HP ya kan. Yang lagi duduk ada. Cuman kan kesannya kayak Ngeliatin merhatiin doang. Iya biasa, kepo. Dia nggak mau muncul di kamera gitu. Hah? Munculin dirinya gitu sekali. Pengen kalau bisa kita, maksudnya kalau memang pengen banget tinggal tarik aja, cuman kan masalah masuk atau enggaknya di kamera bisa tarik dia ke sini kayak dia berdiri misalkan. Atau dia di sini duduk, tarik dulu di sini gitu bersama kita. Panggil aja, panggil manusia, sinilah, bangkir lah. Aku nggak bisa lihat, maksudnya sih yang manggil siapa yang tadi maksudnya bilang kamar mandi itu. Kali aja temen-temen yang di ini lagi nonton pada lihat yang di sebelah kanan ini. Yang mana? Ini nih sebelah nih. Itu suruh duduk sini. Biar jangan, kalau dia duduk sini sumpak nanti. Enggak lah, dia kan nggak ada badannya, maksudnya nggak berwujud manusia dia. Bau, malas. Bau? Iya, nggak pakai Rexona dia mandi. Aduh, ketek berarti. Bukti ya. Duh, minum dulu lah mas, bentar. Minum. Bisa nggak? Ada nggak yang mau minimalisasi maksudnya di sini? Belum, sementara belum. Kan masih belum naik kan, nggak bilang orang belum naik. Belum klimaks. Berarti harus klimaks dulu obrolannya. Dikemas dulu. Apa kita obrol yang joget-joget di TikTok tuh yang seksi-seksi? Biar klimaks dia. Siapa tahu berubah wujud jadi cantik ya kan? Aduh. Tapi paling dominan palingnya kayak di kamar mandi, yang pengap. Terus walaupun lampu itu hidup kan, namanya tempat buang kotoran pasti ada lah. Kamar mandi. Terus setiap sudut itu pasti ada. Kayak yang dari tadi noleh-noleh itu jendela tuh. Kayak noleh kalau diliatin lagi dia sembunyi segini, nanti muncul lagi malu-malu ya kan. Jangan malu lah. Sama aja kayak manusia. Ada juga yang pemalu mereka ya. Ada juga yang pemalu. Tapi ngomong-ngomong juga ini, saya ngalamin juga tuh. Namanya denger musik, tiba-tiba ngelihat. Oh, musik apa yang lu dengerin? Lingser Wangi Pak. Lingser Wangi. Tapi karena versinya banyak ya, dan penasaran dengan ya paling serem gimana sih? Berarti mindsetnya udah ketanam bahwa Lingser Wangi itu ya. Iya. Setelah nyoba itu di jalan pulang dari Gojek, lewat beneran kuntilanak ngegantung. Enggak nyanyi dia. Enggak nyanyi. Enggak main lato-lato juga. Enggak main lato-lato. Main rambut ya. Main rambut. Rambutnya jadi menang di gini-gini. Itu kalau diplesetin dikit udah aneh tuh. Rambut. Suara apa tuh guys? Wah, rupanya suara mesin toren ya guys ya. Mesin toren. Kayaknya setannya lagi mandi guys. Asli setannya lagi mandi. Ayolah, kita pause dulu guys. Cut. Balik lagi guys ya. Bersama Lato-Lato, pemanggil setan. Pemanggil kebahagiaan. Tapi
Emang lucu kalau lato-lato dikait sama setan. Karena tuh mainan anak-anak. Kenapa nggak sekalian Ultraman aja sekalian? Enggak, karena di Indonesia ini kayaknya apapun itu selalu setan ujungnya. Aduh, filter anime jadi filter setan. Aduh. Orang merinding setan juga. Kalau aja lapar deh kan. Tapi ada nih, apa namanya, para musisi juga yang memang pernah saya tonton ya tanpa sengaja scroll TikTok itu ngomong kalau musik itu memang pada dasarnya bisa manggil. Gue kira musik itu haram ya kan. Musik haram dari mana coba? Bisa dipakai buat manggil setan itu masih saya bingung. Kenapa? Soalnya ada yang namanya cerita yang zaman dulu itu apa? Gloomy Sunday. Gloomy Sunday. Lagu Gloomy Sunday itu kan orangnya meninggal entah gimana ya. Kan menceritakan tentang kesedihannya dia dengan pasangannya. Kalau cerita lengkapnya kurang tahu. Cuman entah kenapa lagu Gloomy Sunday itu juga dihapus dari YouTube. Karena bisa memanggil setan. Dan ada juga korban nyatanya. YouTube takut berarti ya sama setannya? Karena pada saat waktu itu kalau nggak salah ada beberapa orang yang meninggal karena gara-gara nyetel lagu itu. Gimana sih lagunya? Gloom. Ya kayak gitu. Oh, kayak nadanya lingsir wangi ya. Lingsir melu. Iya, tapi kekikan suaranya sama kayak lingsir wangi ya. Atau bisa enggak? Jadi sih. Kalau untuk nyari video aslinya, kalau sekarang tuh, kasar kali kameramen marah kita. Kameramen. Sakit hati gue guys. Jadi Jadi Sandi. apa media yang biasa digunakan oleh orang untuk memanggil setan gitu? Dupa. Kok bisa dupa? Dupa kan harumnya kan khas. Dan udah secara turun temurun kan. Dupa sajen. Dupa. Sebenarnya kalau gue pribadi ya, persoalan dupa ini itu banyak kontroversi. Kalau gue pribadi, dupa itu di Arab itu dipakai buat pengharum ruangan. Iya, karena dia kan aromanya. Tapi kalau dia dikaitkan dengan pemanggilan setan, justru enggak. Karena setan itu enggak suka bau-bau wangian. Dupa itu kan logis di Arab juga, kalau saya pikir logis juga. Iya, dupa itu kan di Arab itu isinya itu kayu-kayu gaharu apa ya? Nah, itu kalau dibakar wangi banget. Tapi ada juga. Tapi kecuali isinya lain, bukan wangian. Itu yang salah. Itu yang mungkin bisa dibuat manggil-manggil setan. Itu bisa dibantah itu. Kalau misalkan kalau hantu itu atau makhluk gaib itu nggak suka sama yang harum, itu bisa dibantah. Saya pernah lihat itu cuplikan-cuplikan video, entah mas siapa lah pokoknya. Dia yang sebagai mediator yang menyambungkan siapapun manusia yang ingin mengabdi kepada Jin. Nyiblorong. Bodoh berarti. Dengan harus wewangian, sama kayak kita ingin satu malam sama pasangan setelah nikah. Malam pertama kan harus wangi, harum. Nah, itu di situ disebutkan kalau memang ada juga yang harum. Jadi kan serba berbenturan. Maksud gua harum itu, jadi di dalam Islam itu dijelaskan kalau jin-jin yang buruk, setan-setan ini nggak suka wangian. Jin yang kafir ya, dia nggak suka wangian, dia suka yang di comberan, di kamar mandi, itu kan bau. Makanya kan sebenarnya salah satu cara untuk menetralisir rumah itu ya dengan cara wewangian. Karena jin-jin itu nggak suka, ya, maksudnya jin-jin yang buruk ya, itu nggak suka dengan wewangian. Itu ada. Makanya kan kenapa kita harus wangi ke masjid? Karena ya orang-orang itu nggak suka wewangian. Tapi memang ada sebagian jin yang tetap mengganggu walaupun wangi. Kayak kalau kita sholat kan emang ada jin yang tugasnya buat ganggu kita sholat, ada. Walaupun kita wangi, ya ada. Tapi setahu gua buat wewangian rumah itu di Arab itu dipakai kayu gaharu di dalam rumah. Dupa ya, dalam rumah itu buat wewangian. Itu bisa juga buat ngusir-ngusir yang buruk-buruk. Iya kan, selain dupa kayak sajen,
Kalau darah. sajen, kalau sajen kan ibaratnya emang kita sengaja kan manggil Iya, kan. sengaja. Kalau untuk manggil setan juga kayak kita ada lagi. Ada yang bilang kalau malam kita siul-siul. Itu manggil setan. Padahal manggil cewek kan. Ada cewek cakep kan lewat, istilahnya dikit. Udah view 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 view. Kayak gitu-gitulah. Jadi metodenya itu ya, dupa tapi isinya lain. Ya, ada sajen. Sajen. Dan ada juga beberapa kearifan lokal yang masih memakai itu. Cuman kan beda persepsi. Iya. Itu kan mungkin untuk kepada leluhur, menghormati. Bukan untuk hal-hal yang lain. Tapi metode itu juga yang dipakai untuk melakukan perbuatan yang buruk. Salah satunya yang seperti pernah di video kita sebelumnya, yang pas waktu di Taman Bali Festival, saya jelaskan kalau di situ saya nemu Vespa, ada sajen, ada dupa, dan itu masih dupa itu kan kalau nggak salah satu dupa itu entah setengah jam atau 1 jam ya, tergantung bagus atau enggak dupa itu sendiri, itu tuh masih kebakar. Dan itu di depan pohon gede banget untuk meminta sesuatu. Kenapa saya bilang bisa minta sesuatu? Karena ada boneka, ya metode lain, ada boneka, ada fotonya orang. Ya, boneka kan memang makhluk-makhluk gaib itu suka dengan patung-patung, boneka-boneka. Jadi itu sebagai media dia biasanya. Dia nempel di situ. Makanya kan sebagian di Islam itu sendiri kita nggak boleh pasang boneka, nggak boleh ada boneka di dalam rumah karena itu bisa jadi media buat jin buat nempel di situ. Iya. Ada sebagian riwayat yang menjelaskan demikian. Sama juga dengan kehadiran burung gagak. Burung yang hitam itu? Ya, kan kalau dibilang sama orang kan datang sial. Oh iya, kayak ada yang mau meninggal. Ada yang meninggal, ditambah ada sesuatu yang nggak lazim di tempat itu ya kan. Itu Tapi masih kalau tanda tanya sih. biasanya sini manggil makhluk-makhluk halus itu dengan cara apa? Secara ini aja, secara batin. Secara batin. Pakai batin aja, kenapa harus? Maksudnya gimana? Secara batin. Saya tetap di mana-mana ini ya teman-teman ya, tergantung balik lagi ke kepercayaan masing-masing. Kalau karena saya Muslim, saya tetap berdoalah kepada Tuhan Yang Maha Esa, minta pertolongan dan minta petunjuk dan minta kelancaran. Nggak apa-apa, mintanya itu seneng kalau dimintain. Kalau nggak minta sombong berarti kita ya kan. Jadi metodenya minta ya biar Minta diberikan inilah sedikit kekuatan buat menghadirkan itu. Karena tanpa yang di atas kan kita apa sih gitu. Ya. Tetap aja. Kalau yang mungkin dupa itu mungkin kayak lebih tambahan sama dengan minyak nyong-nyong. Apa minyak nyong-nyong itu? Minyak ini minyak lintah. itu Apa sih? Kenapa jadi minyak lintah, Bor? Apa sih minyak lintah? Enggak, karena minyak itu yang terbesar di kepala gua, minyak nyong-nyong. Gua kira minyak lintah ya kan? udah itu nanti teman-teman gak usah dicari itu teman-teman artinya. Kalau teman-teman mau cari Apa sih? terserah minyak lintah kok minyak lintah pula ya kan. Minyak nyong itu apa sih namanya yang biasanya nyengat banget. Oh, baunya. Yang segini biasanya berwarna merah, sama yang paling sering juga itu berwarna kayak bensin. Itu gimana cara dia? Dioles dia? Dioles aja. Terus saya dulu pernah ada metode pemanggilan pada saat saya lagi menelusuri di suatu tempat. Saya nggak mau bilang tempatnya di mana karena itu termasuk pribadi. Kita lagi nyoba yang namanya manggil yang tua, biar diajak raga kita. Salah satu di antara kita ya, kita duduk di situ berempat. Salah satu dari kita nanti bakalan didatengin, terus diajak untuk melihat tempat ini asal usulnya seperti apa. Berarti rohnya, ibarat rohnya gitu ya. Bukan moksa ya, beda. Moksa apa lagi moksa tuh? Banyak kali kayaknya bahasa-bahasa yang baru. Moksa apa lagi tuh moksa? Moksa kan kayak
itu sejenis apa ya, cara yang dilakukan oleh Kanjeng Prabu Siliwangi untuk menjaga kerajaannya agar terhindar dari serang-serangan. Pindah dimensi. Kita dimensi maksudnya manusia. itu pindah dimensi. Iya, pindah, mungkin bahasa kerennya kayak gitu ya. Ke alam gaib Ke maksudnya. alam gaib. Kita pindah ke alam gaib. Seraga kita, sebadan kita. Itu kalau moksa. Nah, balik lagi yang metode tadi itu saya bawa canang, ada dupa 3. Kenapa 3 ganjil? Kan kadang Oh, ada dupa yang lu maksud nih yang lidi itu. iya, yang di itu. Oh. Emang dari tadi dupa yang kayak gimana? Dupa itu kalau di kepala gua ya kayak yang ada tempatnya tuh. Heeh. Nah, habis itu ada isinya terus dibakar. Oh, bukan. Dupa tuh yang berdiri. Oh, itu dupa juga namanya. Iya, dupa. Beberapa daerah menyebut itu dupa. Kalau di daerah lain mungkin Yang kayak orang-orang Cina itu kan gini-gini. ya, yang kayak gitu-gitu. Itu di apa namanya? Dibakar. Dupa 3 itu dibakar. Kita pojok-pojok nih. Di sudut sana siapa? Di sudut ini berempat. Karena tempatnya persegi ya kan? Aku kayaknya diserang nih. Hah? Serang sama apa? Punggung. Sama punggung. Sakit punggung. Nah, habis itu diolesi minyak nyong-nyong ya kan, dibilang nanti kalau ada yang ditarik, ada orang jalan, terus di sini kita gatal, kayak apa nih, kayak rambut gitu loh, lewat, Berarti dipanggil dia. pegang aja tangannya dia, Ah, emang kelihatan. kelihatan. Oh, tapi yang kepilih pas itu bukan saya, karena kan random, kita juga nggak bisa. Ada yang kepilih, langsung pingsan. Kayak apa? Arwahnya dia keluar gitu. Iya, Kayak dan tidur. kalau nggak salah saya dengar suaranya kayak hilang. Oh. Jadi itu salah satu metode. Tetapi ada yang jagain enaknya. Maksudnya? Yang jagain raganya kita. Kita kan lagi berusaha untuk ini kok konsentrasi buat dapat koneksinya ya kan. Ada juga yang jagain. Siapa tahu nanti roh kita keluar, yang balik bukan kita, kan wassalam nanti ya. Iya sih. Sama kayak Insidious namanya. Nanti keluar nggak balik lagi dia. Nggak balik lagi, kasihan ya. Oh, jadi banyak metode pemanggilan gitu ya. Banyak metode juga. Kadang kan kalau mungkin yang tingkatannya lebih tinggi, mungkin Pak Kiai atau Ustadz atau pendeta sama yang lain, itu mungkin gampang lah gitu. Karena di mana aja pasti ada. Apalagi deretan bangunan ini kosong, sebelah kosong, yang situ baru ada penduduk. Sepi ya. Sepi. Dan kan lampu yang dari kita jalan itu masuk ke sini juga udah redup. Paling lampu yang depan ini rumah sebelah yang kosong, yang kayak lampu zaman dulu itu yang masih ada payungnya. Itu juga tuh lampu kan juga banyak dikaitkan dengan mistis-mistis. Lampu. Dagang sate yang masih pakai sumbu. Oh. Banyak Yang kan? strongking itu kan, yang pompa itu kan. Iya. Banyak juga yang yang dikaitkan karena kesannya, pandangan kita terhadap sesuatu benda atau objek lah yang kita anggap umum lah, dan kesannya memiliki sesuatu yang mistis pasti kena dimanapun. Tetapi kalau untuk kayak main anak-anak kayak lato-lato, nggak habis pikir gua. Sampai bisa manggil setan. Iya, kecuali kita ke kuburan bawa lato-lato, di depan batu nisannya begini nih, bangun kau. Nah, nanti tiba-tiba bangkit dari kubur, repot pula nanti kita cara nguburinnya balik ya kan. Dimarahin nanti sama keluarganya. Aduh. Itu baru manggil lah, bisa lato-latonya manggil. Tapi kalau lato-lato kita diemin di rumah gini, setan datanglah gitu, bisa datang paling yang biasa-biasa, cuman nggak juga dari lato-lato. Dari manggilnya itu ya, setan datanglah gitu ya. Apalagi kayak Cuma lampu kita yang mati guys.
Wah. Lato, lato, pemanggil setan. Lato, Jadi pemanggil setan. gini guys, tadi kita ngalamin ini ya, mati lampu sebentar ya. Itu kan videonya masih jalan. Mati lampu sebentar. Mohon teman-teman bersabar. Balik lagi. Oke. Guys, kayaknya nggak lama lagi video kitanya mulai ini horor dan mulai agak hangat, panas. Auranya mulai panas guys ya. Jadi kita ingin menyudahi saja kita di sini. Jadi kita cepat-cepat keluar lah. Ini mulai agak panas, mengap. Tapi kadang justru itu yang kita cari ya kan. Nama juga stasiun hantu, tempat berkumpulnya hantu. Tempat berkumpulnya hantu, itulah stasiun hantu. Di mana ada berbagai macam hantu dan orang-orang yang ajaib. Kayaknya mulai ini guys ya. Tapi kalau ngomong-ngomong itu tadi kita udah ngomong musik, metode. Kalau cerita horor Nanti aja kalau cerita horor di cerita selanjutnya. cerita selanjutnya lebih asik ya. Iya. Tapi Yosi ini gimana Yos? Orang memang benar-benar bisa kesurupan atau enggak? Kerasukan ini gimana ya bilangnya? Menurut pemahaman saya aja lah ya. Iya, menurut Pak Yosi karena kan di video sebelumnya Kakanda Roy itu sudah mencoba untuk memasukkan jin ke dalam Kakanda Ogoy. Katanya Kakanda Ogoy ini nggak bisa katanya dia kemasukan. Nah, menurut Yosi ini gimana ya, Mas? Bisa nggak manusia itu kerasukan atau kemasukan jin? Bisa aja, dari sugesti juga bisa. Bisa jadi beneran, bisa jadi bohongan. Makanya kalau ada kawan kerasukan, untuk bisa mempercayai itu bener atau enggak, saya bakar kakinya pakai korek. Kalau kesakitan berarti bohongan. Walaupun agak jahat ya. Tapi jangan ditiru-tiru ya. Jangan ditiru ya teman-teman ya. Jangan ditiru. Yang memasukin ke Silbo itu justru supaya jangan masuk. Oh, supaya jangan masuk. Coba lu simak videonya. Siap. Ada arti tersendiri berarti ya. Jadi nanti kita bakal Yosi ini bisa nggak lu masukin jin ke badan orang? Enggak sih. Secara pribadi enggak. Secara pribadi enggak, karena sempet lihat juga dari yang berpengalaman kalau misalkan mediator. Kenapa mediator tuh selalu ada yang bisa nge-backup dia dalam arti membersihkan badannya dan segala macam, karena itu mengganggu saraf motorik yang di otak. Parah juga ya. Kalau misalkan tiba-tiba ya dipaksa dan pintunya tempat kita masuk kan di sini, ubun-ubun. Makanya kan kalau ada orang yang sekali kebuka gampang. Kebuka terus. Iya, kebuka terus. Kalau nutupnya nggak tahu. Nggak susah. Nggak tahu. Walau katanya sih ada, cuman pastinya belum tahu. Iya. Atau teman-teman di rumah kalau ada yang bisa memang pakar-pakar supranatural yang bisa masukin jin ke badan manusia. Kita punya kawan, dia tidak percaya kalau dia itu bisa kerasukan dan segala macam, dan dia sepertinya menantang itu untuk dimasukkan biar dia bisa percaya. Ya karena kalau saya pribadi juga sih ya, percaya kalau manusia itu bisa kerasukan. Tapi ada kawan ini yang nggak percaya sama sekali dan dia pengen bukti. Jadi kalau ada teman-teman semua yang di rumah punya keahlian yang seperti itu, bisa kontak admin stasiun hantu. Nanti kita mungkin bisa buat jadwal buat pembuktian, bukan pembuktian mungkin ya, lebih kepada mencoba kali ya. Coba iya. Kalau memang misalkan benar, nanti gimana lah reaksinya ya kan. Karena nggak bisa kita paksa juga buat orang buat percaya. Dan lagi kerasukan itu, kalau kerasukan korin sih iya pas waktu rukiah kan. Kerasukan korin Kita kan kasarnya gitulah kalau rukiah. Sama kan pasti ada metode-metode penyembuhan kayak pelet udah diobatin dokter nggak bisa, tau-taunya pakai rukiah atau paranormal yang lain bisa. Itu masih ada. Bahkan sampai sekarang itu masih ada. Pasti. Seruling itu juga termasuk sih. Seruling media juga. Media kayak apa ya?
nggak boleh lah kalau malam-malam. Kalau di desa gitu yang seluruh Jelas kecuali bunyi yang setelah khas itu subuh. setelah subuh. Setelah subuh kan dibilang kan jamnya mereka itu kan habis maghrib, tingginya jam 12, akhirnya itu subuh. Waktu pergantian ini ya, siang malam ya. Iya, siang. Kan ada tuh cerita kalau nggak salah di daerah mana ya, Jawa Tengah. Saya lupa itu mas nama jalannya. Pokoknya setelah terowongan itu tembus lagi hutan. Oh, Dan itu dijaga sama polisi di terowongan itu ya. Jadi pas waktu dibuka mulut terowongan itu ada polisi, dan di akhir itu juga, akhir dari terowongan ada polisi juga. Karena banyak orang yang bilang kalau setelah masuk terowongan itu jalannya jadi dua. Pertama jalan jadi dua, yang kedua ada mobil atau kendaraan yang dikendarai oleh iblis atau setan. bisa mencelakai masyarakat. Iya, kadang kan kita kan kalau di jalan sepi kita nyari orang-orang yang rame buat ngikutin mereka ya kan, untuk nyari jalan keluar kalau kita tersesat. Nah, maka dari itu kan wajar aja kalau misalkan terowongan itu sepi dirasa sama orang, dan bisa balik ketika ayam berkokok, ayam hutan yang berkokok. Ayam hutan. Cuman kan kalau namanya hutan nyari ayam susah. Iya, ayam hutan itu yang hitam kan? Iya. Dan kalau nyari berkokoknya, iya kalau pada saat itu ada dengar, tapi kalau tidak, Iya sih. antara dua itu dibilang antara dibawa ke alam lain Kalau kecelakaan. atau kecelakaan. Dan kecelakaan pun saya pernah jalan dari suatu daerah ke daerah lain, maaf ya nggak bisa saya sebut di mana itu, setiap tikungan dan setiap jalan yang saya lewatin pasti ada Makhluk halusnya. iya, tapi makhluk halus ini bukan kayak yang diem di situ, bukan, Terus? kayak disuruh orang. Oh. Jadi buat kayak- takut-takutin. Bukan, buat nyari tumbal. Oh, kan makanya kalau kita lihat kadang truk yang udah bener-bener bisa, tiba-tiba ada motor nih yang belok kanan, misalkan tikungan kiri gini, truknya udah bener, tiba-tiba motor yang lain tuh ke kanan, ada motor yang ke kiri satu, tiba-tiba ambles. Logis ya, kalau memang itu udah ambles ya udah ambles aja. Tak kenapa nunggu satu motor atau dua motor. Iya. Dan pasti di situ pun saya ngeliat juga yang meninggal itu masih nangis ya di sekitaran itu. Si yang arwah ini. Iya, yang meninggal itu tadi. Sama aja kayak misalkan ada saudara meninggal kan, ibarat katanya 40 hari lah masih di sini lah, bisa dibilang. Masih pamit-pamitan. Ada yang kayak begitu-begitu tuh masih ada. Ya, itulah mungkin obrolan kita hari ini ya. Nanti nextnya kita bakal melakukan obrolan yang semakin intim. Tapi ya akan diselingi dengan candaan biar nggak tegang-tegang sekali guys ya. Dan mungkin episode penelusuran dari stasiun hantu bakal kita lakukan dalam waktu dekat ini mungkin. Entah itu di rumah sakit yang terbengkalai ataupun di rumah-rumah hantu yang horor. Nah, kita masih akan melakukan penelusuran gitu. Insya Allah guys, mungkin di bulan ini ada konten-konten eksklusif yang kita penelusuran lagi ya. Karena awal tahun kita harus ngasih yang surprise lah. Yang baik ya. Jadi cukup sekian obrolan dari stasiun hantu kali ini. Jadi lato-lato ini dengan anak-anak kuda titik. Ya udah. Udah. Cukup sekian dari kami. Nantikan terus episode-episode stasiun hantu berikutnya yang mungkin sedikit gokil tapi menyeramkan, ataupun menyeramkan dan sedikit gokil gitu. Karena kalau kita terlalu serius takutnya kita kebawa juga sama yang setan-setan ini. Jadi slow ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa teman-teman guys, jangan lupa kalau suka subscribe, centang, dan share. Oke, bagikan ke teman-teman yang lainnya. Yuk, bye-bye. Salam rahayu. Kap.